Ketika dia melihat, dia sudah menyadari bahwa Xiaoyan sudah muncul di udara dengan sayap ungu hitam yang mengepak di belakangnya. Dengan suara tertegun, dia berkata, "Mengubah Douqi menjadi sayap?" Saat ini seluruh stadion terdiam ketika Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan menggantung di udara. Su Chen yang berada di kursi juri juga tertegun saat melihat Xiaoyan, namun dia tiba-tiba memahami sesuatu. Ini sebenarnya teknik Do tipe terbang. Sungguh tak terduga, bocah kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Do yang langka seperti itu. Untungnya, aku hampir berpikir sejenak bahwa anak kecil ini telah maju ke level Dowang. Beberapa tetua diam-diam menyeka keringat di dahi mereka. Jika Xiaoyan yang belum genap berusia 20 tahun telah mencapai level ini, mereka akan benar-benar merasakan sakit hati dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 5. Suasana sunyi di arena berlanjut beberapa menit sebelum suara Yao Song terdengar. "Aku tidak percaya kamu bisa terus berada di udara. Menampilkan teknik ini akan menghabiskan banyak Douqi." Yao Song menatap Xiaoyan di udara, namun dia tidak menggerakkan tubuhnya. Dia tahu jika dia dengan paksa melompat ke udara, maka dia akan menjadi sasaran empuk Xiaoyan. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan perlahan mengepakkan sayapnya saat menatap Yao Song di bawah. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, meminjam kekuatan teknik gerakan 3000 petir. Dalam sekejap dia sudah muncul di depan Yao Song. Kaki Yao Song bergerak sedikit saat menghindari penguasa hitam besar Xiaoyan yang menghantam ke arahnya. Meskipun respon Xiaoyan begitu cepat untuk mengubah serangannya, Yao Song seperti ikan dalam dunia air hitamnya dengan lincah menghindari serangan Xiaoyan. "Sepertinya aku harus menghancurkan air hitam ini. Jika tidak, kekuatan serangan Yao Song akan melonjak lebih dari 20% saat berada di dalamnya." Sebuah pemikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiaoyan saat matanya berkedip. Menjentikkan 10 jarinya dengan lembut, 10 gumpalan cahaya api warna hijau kecil muncul. "Pergi!" Segera puluhan gumpalan api menembak ke bawah. Itu tidak diarahkan pada Yao Song, melainkan mengambang 30 cm di atas arena dan berputar-putar. Hanya dalam beberapa saat, dunia air hitam Yao Song menjadi kehampaan di bawah penindasan 10 gumpalan api Xiaoyan. Setelah dunia air hitam Yao Song menghilang, Xiaoyan kembali menarik 10 gumpalan api ke tubuhnya. Kemudian melirik Yao Song di bawah yang ekspresinya sudah hijau. "Selanjutnya, aku ingin melihat taktik apa yang kamu miliki." Wajah Yao Song menjadi hijau saat dia menatap Xiaoyan yang memiliki senyum mengejek. Sekali lagi, Douqi warna hitamnya melonjak, membungkus kedua belatinya. Bau aneh ikan segera menyelimuti udara. Bayangan duri yang menyelam. Saat teriakan Yao Song jatuh, dua belatinya bergetar aneh, kemudian membentuk ular beracun dan menembak ke segala arah. Xiaoyan jelas mengerti bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah mengandung racun yang mematikan. Tangannya segera membentuk segel aneh. Gumpalan api warna hijau dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk sebuah armor api hijau. Ketika armor api hijau Xiaoyan bersentuhan dengan cahaya hitam Yao Song, itu seperti es yang bertemu dengan minyak mendidih. Saat cahaya hitam melonjak dengan eksplosif, pada saat bersamaan dua belati Yao Song dengan cepat menusuk ke arah armor api Xiaoyan. Namun dua belatinya hanya menembus setengah jari sebelum akhirnya berhenti. Bahkan Yao Song sudah melihat dua belatinya menjadi merah menyala di bawah tekanan suhu armor api Xiaoyan. Kemudian dia buru-buru mencoba menarik belatinya, namun tidak bergerak sedikit pun. Tanpa daya, dia melepaskan belatinya dan bergerak mundur. Pada saat dia bergerak mundur, dia melihat senyum mengejek muncul di wajah Xiaoyan dalam armor api. "Tidak baik," Yao Song bergumam dengan panik. Pada saat ini, mulut Xiaoyan seperti harimau saat terbuka. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Lion Tagego Shattering Roar. Segera suara auman harimau melonjak keluar dari mulutnya. Seketika itu ditangkap oleh Yao Song. Kepalanya segera menjadi pusing, mulutnya penuh darah segar. Ketika dia pulih dari rasa pusingnya, dia sudah melihat Xiaoyan muncul di depannya dengan tangan mengepal. Tinju Oktan. Peng, Yao Song sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar dari jarak sedekat itu. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam dadanya. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya menembak mundur sebelum akhirnya mendarat di luar arena. Armor api hijau di tubuh Xiaoyan bergetar sedikit sebelum dengan cepat menghilang. Dia kemudian perlahan melangkah maju, menatap wajah pucat Yao Song di kejauhan. "Kamu telah kalah." Suara tenang Xiaoyan bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti.
Xiaoyan telah memenangkan pertandingan ini. Di kursi juri, Su Qian juga tersenyum dan berdiri. Tatapannya menoleh ke seluruh arena saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng sebelum kembali ke tempat penonton. Xiaoyan, kamu benar-benar hebat. Sekarang aku ingin bagaimana orang itu akan memprovokasimu. Wu Hao mengungkapkan kejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan memberikan Xiaoyan pukulan berat. Sungguh tak terduga, kamu benar-benar memiliki teknik do tipe terbang yang langka. Suara Hujia juga terdengar saat dia berbicara dengan wajah iri. Selamat, dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar. Tawa hangat Lin Xiuya terdengar dari belakang Xiaoyan. Aku hanya beruntung, jika aku tidak menahan dunia air hitam Yao Sheng, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kembali mengarahkan pandangannya pada arena. Setelah pertandingan Xiaoyan, saat ini di arena, pertandingan selanjutnya telah mulai antara Lin Yan dengan ahli peringkat 19. Kekuatan Lin Yan jelas telah membaik setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengaku kalah setelah 20 pertukaran singkat. Tak lama setelah Lin Yan muncul, dua ahli peringkat kuat lainnya muncul satu demi satu. Yang pertama adalah Liu Qing, peringkat ketiga, kali ini lawannya ahli peringkat ke-11. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara. Meskipun lawannya telah menggunakan semua kekuatannya, masih ada beberapa cedera berulang kali muncul. Hanya dalam 10 menit berlalu, dia sudah membuat lawannya mengaku kekalahan. Liu Qing sepertinya setengah langkah di level doang. Lin Xiuya juga memiliki kekuatan seperti itu. Sun Er di samping Xiaoyan melonggarkan matanya saat dia berbicara dengan lembut. Xiaoyan sedikit mengangguk. Mereka berdua memang orang yang sangat kuat. Kemungkinan tidak ada orang lain selain Jian yang bisa menekan mereka. Xiaoyan tiba-tiba memalingkan kepalanya ke arah Sun Er. Mungkinkah Sun Er bisa melakukannya? Alis Sun Er bergetar sedikit saat dia membalas dengan cuek pertanyaan Xiaoyan. Apa yang dipikirkan kakak Xiaoyan? Tangan Xiaoyan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memarah. Sun Er, aku tahu bahwa bakat pelatihanmu sangat hebat. Aku tidak berharap kamu menekan dirimu karena aku. Sebaliknya, aku suka caramu yang mempesona. Dengan begitu, aku akan memiliki motivasi untuk mengejarmu. Mata cantik Sun Er terkejut ketika mempelajari Xiaoyan yang memilukan. Sesaat kemudian dia tersenyum. Kakak Xiaoyan ingin melihat sisi Sun Er yang mempesona. Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan kakak Xiaoyan melihat Sun Er yang paling mempesona. Sun Er memberi senyum manis dan lembut saat dia menatap wajah gembira Xiaoyan sebelum dia melanjutkan. Dan juga sebelum kita berpisah. Tak lama setelah Liu Qing meninggalkan arena, giliran Lin Xiuya akhirnya muncul. Lawannya kali ini adalah peringkat ke-13. Tak ada banyak ketegangan dalam pertempuran mereka sejak awal. Meskipun banyak orang berharap untuk mengungkapkan beberapa kemampuan sejatinya, namun itu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Bahkan setelah lawannya menampilkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Liu Qing memiliki dua serangan kuat, satu cakar, satu tombak. Sementara Lin Xiuya secara alami juga memiliki keterampilan utama yang tidak kalah dengan Liu Qing. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Lin Xiuya telah berlatih semacam teknik do yang aneh, telapak tangan ular pemecah. Bahkan tekniknya lebih kuat daripada teknik cakar besar pemecah peti mati Liu Qing. Lin Yan menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit, matanya melihat pertarungan di arena, di mana saat Lin Xiuya bergerak, tubuhnya seperti ular yang melincah. Dia memang layak menjadi ahli top akademi dalam, hanya lebih lemah dari Jian. Tak ada yang perlu dikagetkan, mereka adalah siswa senior. Tidak heran memiliki pencapaian seperti itu. Namun, kamu, di sisi lain, baru saja memasuki akademi dalam sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika diberi kesempatan, kamu mungkin bisa mengalahkan Jian. Lin Yan melirik Xiaoyan dengan agak aneh. Xiaoyan tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mendapatkan posisi Jian. Lagi pula, aku tidak akan tinggal lama di sini. Akademi dalam hanyalah penghentian sementara. Apakah karena masalah klanmu? Aku juga telah mendapatkan beberapa informasi tentangmu dari mulut beberapa tetua.
Tatapan Lin Yan tiba-tiba menjadi panas saat menatap Xiaoyan. Bahkan tatapan panas itu memiliki sedikit rasa hormat. Menentang sekte dengan elit Doujong sendirian dan berhasil pergi dengan aman. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum dia segera tiba-tiba memahami sesuatu. Dengan kekuatan Akademi Jianan, informasi mengenai dia menentang sekte Mist Cloud sudah menjadi sangat terkenal di Akademi. Menurut pikiranku, 1 tahun kemudian aku mungkin akan menjadi tetua di Akademi Dalam. Jika kamu ingin kembali ke Kekaisaran Jamah, aku akan mengikutimu. Setelah semua, menjelajahi benua adalah rencanaku di masa depan. Lin Yan menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan. Sesaat kemudian dia mengangguk. Aku pasti akan memanggilmu pada saat itu. Saat mereka berdua berbincang, pertarungan di arena sudah mencapai akhir. Pertarungan ini pada dasarnya ada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal hingga akhir. Setelah pertarungan berlangsung selama 10 menit, Lin Xiuya akhirnya membungkam melawannya dan mengakui kekalahan. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat dalam pertarungan selanjutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan sambil menatap lawan Lin Xiuya yang telah terlempar di arena. Besok mudah-mudahan aku tidak akan menemui lawan yang akan membuat kepalaku terlalu sakit. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er, akhirnya menghilang dari pandangan semua orang dan kembali ke gerbang Pan. Malam menyelimuti Akademi Dalam. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidurnya, namun suara mengetuk pintu segera membuka matanya. Kakak Xiaoyan, apakah kamu sudah tidur? Suara lembut Sun Er segera terdengar. Masuklah, Xiaoyan menyahut dari kamarnya, kemudian buru-buru membuka pintu. Apakah ada sesuatu? Kemarahan muncul di wajah Sun Er saat dia tampaknya telah merasakan tatapan bergairah di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan warna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun tangannya dengan cepat diraih oleh Xiaoyan dan menariknya ke dalam pelukannya. Wajah Sun Er langsung memerah. Setelah diam-diam berjuang sejenak, dia hanya bisa menyerah tanpa perlawanan saat suaranya menjadi sekecil nyamuk. Jangan. Pelukan Xiaoyan semakin erat. Dia menunduk dan menatap Sun Er yang merah dan malu. Aku katakan, gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur, apa motifmu? Pencuri berteriak pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dengan lembut bergumam. Xiaoyan menatap mulut cemberut Sun Er, kemudian tangannya mengangkat dagu Sun Er. Kepalanya perlahan-lahan diturunkan. Namun, Sun Er segera mengangkat tangan Xiaoyan yang berisi gulungan, secara tak sengaja menghalangi wajah mereka. Kakak Xiaoyan, kamu harus menjaga benda ini dengan baik. Xiaoyan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah dihalangi oleh gulungan itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan dan segera memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian tangannya sekali lagi memegangi wajah Sun Er. Kedua wajah yang berisi malu dan senyum dengan cepat mendekati satu sama lain dalam ruangan yang sunyi. Setelah itu mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita berada dalam pelukan ketat di bawah sinar bulan, masing-masing melepaskan gairah yang berapi-api di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung, namun bagi seorang pria dan wanita, untuk pertama kalinya merasakan ciuman tidak diragukan lagi saat paling membahagiakan dalam hidup mereka. Tubuh mereka pada dasarnya saling menempel. Setelah beberapa saat, Sun Er melarikan diri dari pelukan Xiaoyan dengan wajah memarah memalukan. Kakak Xiaoyan, jangan menjadi nakal. Xiaoyan tertawa ketika melihat cara Sun Er. Dia hanya bisa menarik keinginan dalam hatinya, sekali lagi menjilati mulutnya dan menikmati kelembutan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia segera duduk di kursi, mengeluarkan gulungan hitam dan membukanya. Matanya segera terkejut ketika melihat beberapa ukiran aneh di dalamnya. Apa ini? Sun Er menahan rasa malu di dalam hatinya saat melangkah mendekati Xiaoyan. Itu adalah gulungan berisi teknik Do, namun seseorang harus berada di level doang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiaoyan gemetar setelah mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya. Benda ini terlalu berharga. Xiaoyan merajut alisnya. Namun sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata kesal Sun Er menembak ke arahnya. Semenjak kita masih muda, kakak Xiaoyan tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er menghela napas pelan. Baiklah, aku akan menerimanya.
Xiaoyan tertawa pahit setelah melihat cara Sun Er yang kesal. Dia ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki level doang sebelum dapat membuka dan melatihnya. Kalau tidak, itu akhirnya akan merugikanmu. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Selain itu, kakak Xiaoyan, kamu harus mengingat kata-kata Sun Er tentang Gyok Tose Kaisar kuno. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan masalah besar. Setelah melihat Xiaoyan mengangguk, Sun Er akhirnya kembali ke kamarnya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus memiliki perasaan bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh. Berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Xiaoyan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan warna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam dia bertanya, "Guru, dapatkah kamu melihat keterampilan seperti apa yang ada di dalam gulungan ini?" Tidak ada segel khusus di bagian atas gulungan. Seseorang harus dengan paksa membukanya. Jika tidak ada yang akan tahu teknik apa di dalamnya. Suara Yalo terdengar tak lama kemudian. Namun dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu, teknik do yang menyebabkan dia menganggap penting itu jelas bukan hal yang biasa. Xiaoyan mengangguk pelan. Sebuah pemikiran perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya menghela napas lembut. "Nona muda, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiaoyan?" Ling Ying agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya, yang masih mengungkapkan rasa malu samar yang sulit dimengerti. Sun Er hanya mengangguk secara sembarangan. Cara itu seolah-olah yang dia berikan pada Xiaoyan hanyalah benda biasa. Benda itu adalah sesuatu yang membuat pemimpin klan bersusah payah. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini, kakak Xiaoyan lebih cocok untuk itu daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum lemah. Dia segera melambaikan tangannya. "Tetua Ling, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini, bahkan ayah sekalipun." "Ini, baiklah." Ling Ying ragu sejenak sebelum menghela napas tak berdaya. Tubuhnya seketika bergerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang di kegelapan. "Kakak Xiaoyan, Sun Er telah melakukan semua yang dapat aku lakukan. Semoga ketika kita bertemu lagi di masa depan, kamu dapat menjadi orang yang benar-benar kuat, begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu."